Oke, di part 1 ini kita udah nge-review 6 ya. Ada 6 klien yang udah lolos di daftar merek. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih informasi bisnis ataupun tip bisnis ataupun yang berkaitan dengan desain grafis. Tapi sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu nih, ini tuh channel apa ya? Barangkali ada yang baru nonton ataupun baru tahu channel ini. Nah, jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain Kebun Desain yang kita itu sering membahas apa aja nih, Jis? Kita sering ngebahas tip bisnis, tips marketing, tips desain, inspirasi bisnis, pokoknya segala hal tentang bisnis kita buatkan konten di sini. Iya, dan tentu aja karena kita ini studio desain gitu ya, kita pasti jualan desain. Ya, kita jualan desainnya, jasa desain logo, jasa desain kemasan, jasa desain sosial media, iklan, video, pokoknya segala hal tentang desain untuk keperluan bisnis bisa diorder sini. Nah, iya, jadi ya buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnisnya itu bisa. Dan kalau pengen daftar legalitas bisa. Ya, kita juga membantu daftar legalitas mulai dari NIB sampai daftar merek. Nah, ya jadi buat yang teman-teman tuh pusing nggak mau, malas kalau pengen sendiri tuh pengen dibantuin sama Kebun Desain, bisa order ya. Ya, bisa langsung order logo langsung legal. Iya, bisa. Betul ya. Ya. Bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi kayak gitu. Siap. Oke nih Jis, ada pembahasan apa kali ini? Nah, kita mau share ini klien-klien Kebun Desain, logo-logonya yang udah lolos daftar merek. Ini yang udah daftar merek itu udah cukup lumayan lah ya di kita ya. Ya, klien kita kan lumayan juga mendaftarkan logonya tuh. Udah lama lah, udah lama kan karena pengumuman itu setahun lebih ya. Nah, kita coba cek klien-klien kita ternyata pada berhasil daftar logo. Oke, gimana nih? Langsung aja kita cek. Oke, yang pertama ini ada dari Karawangi. Oke, Karawangi ya. Ada brand namanya Karawangi. Dia adalah brand merek sabun cuci. Nah, dia berasal dari Karawang dan ditambah I jadi Karawangi. Wah, jadi wangi gitu. Supaya dapat kata wanginya jadi Karawangi. Oke. Sabun cuci ini ya. Ini udah berhasil didaftar. Nah, untuk logonya sendiri ini lumayan simple lah ya. Ada tulisan Karawangi, ada lingkaran ovalnya, terus ada semacam bintang-bintang dan gelembung-gelembung yang mencerminkan ini tuh bersih, berkilau gitu ya. Iya. Terus biru juga mencerminkan kebersihan gitu. Dan karena kebanyakan logo-logo yang sifatnya itu pembersih itu ya, itu simple ya. Ya, kita mengacu juga karena marketnya kan ibu-ibu ya, ibu-ibu terus keperluan rumah tangga lah istilahnya. Jadi kita sebisa mungkin tidak ribet-ribet lah di sini gitu. Jadi logonya ini adalah logo untuk produknya Karawangi. Oke, logo untuk produknya ya, benar. Produknya seperti apa ada di Instagram kita, bisa di scroll banyak ya, cuma harus menggali sendiri. Karena kita fokusnya ini mah pembahasan yang udah lolos, yang udah lolos merek gitu. Oke, yang kedua ada ini Alfian Tunggal Jaya. Oke. Nah, namanya itu ATJ. Nah, dia juga ini simple. Logonya ATJ. Dia bentuknya ini bentuk pita ya. Bentuk pita. Nah, dia pengen ATJ-nya itu lumayan unik gitu. Nah, akhirnya kita coba huruf A. Nah, ini kakinya A ini jadi J, melengkung dilanjutin. Nah, terus di antara J-nya kan ada celah ya, J namanya. Itu untuk huruf T-nya. Gitu. Jadi ATJ-nya jadi lebih unik aja gitu. Ini semacam toko apa, Jis? Atau merek apa, Jis? Ini dia kemarin merek ke kita sekalian order itu parfum. Oh, parfum mobil. Nah, cuman kita lihat di sini dia daftar juga untuk kosmetik, untuk sabun, perhiasan, alat tulis juga dia pakai juga. Gitu ya? Iya. Dompet, termasuk peralatan rumah tangga tuh.
Karena memang ini satu kelas ya. Jadi mungkin dia di checklist aja semua gitu kan lumayan daripada nanti daftar lagi. Iya. Nah gitu. Tapi memang kemarin ketika order ke Kebun Indonesia dia produk utamanya itu parfum mobil. Gitu. Ya, soalnya dari namanya nama-nama yang kayak CV apa gitu. Iya, sebenarnya ini nama perusahaannya sih, nama perusahaannya gitu, atau nama usahanya lah gitu. Ini termasuk yang simple juga gitu ya. Iya. Ini berhasil ya? Ya, ini berhasil didaftar, lolos. Nah, lanjut, ada Dadari. Oke. Ya, Dadari. Pastry dan bakery. Nah, sebenarnya pastry dan bakery ini nggak termasuk dalam ini ya logo sebenarnya. Cuman bisa di ketika ngupload logo kalau pengen ada ini ya bisa. Cuman nanti ketika daftar ada pertanyaan bagian yang bukan logonya yang mana gitu. Tapi yang logonya itu yang Dadari itu ya? Ya, nah logonya ini Dadari huruf D ini, huruf D, tapi dia dari ini. Gandum bukan? Iya, dari gandum, dari daun-daun gandum, biji apa ya? Iya, biji-biji gandum ya. itu. Diambil dari biji-biji gandum, terus dibentuk huruf D seperti ini. Nah, gandum sendiri dipilih kan karena memang bahan utama kue ya. Kue tepung. Ya, tepung gandum kan, gandum kan biasanya dibubukin, terus nanti diolah buat jadi adonan roti gitu. Iya, betul. Ini coba ke bawah nih ada dia coklat, donat, es krim juga masuk, makanan ringan berbahan beras tuh, termasuk tepung-tepungan, makanan ringan, minuman juga masuk, pizza, roti, semuanya dimasukin ya. Iya. Ini udah oke lah, Dadari. Ini nanti kita bahas kemasan. Dia order kemasan juga. Tapi nanti kita bahas. Nah itu juga udah didaftar ya? Ini udah didaftar, udah lolos juga. Tuh tanggal pengumumannya tahun kemarin. Mana tanggal pengumuman? Itu tuh. Ini 2021 ini. Pengumumannya ya? Ya. 2 tahun yang lalu. Oh iya. Berakhirnya sampai tanggal tahun 2023. Nanti tinggal diperpanjang lagi aja. Iya. Oke, lanjut ya. Ada lagi. Nah ini Mandoti. Mandoti Bakery. Nah si Mandoti ini kalau dari logonya dia ada bahasa Jepangnya. Bahasa Jepang dari bakery gitu ya. Karena memang Mandoti ini konsepnya adalah bikin roti-roti Jepang. Roti-roti Jepang ya. Iya. Nih huruf O-nya ini dibikin merah. Awalnya merah semua nih, diinspirasi dari bendera Jepang yang merah itu. Iya. Cuman ini dikasih juga bentuk roti di tengahnya gitu. Iya. Jadi mencerminkan bahwa ini roti dari Jepang gitu. Nih kelasnya sama kayak yang tadi ya ini. Iya, itu kelas 30 juga tadi, kelas 30 juga sih. Donat juga, kue, makanan ringan. Tuh ada pizza, roti-rotian kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi ya, masih ada. Banyak juga nih yang ini daftar. Ini part 1 ya, karena ada banyak sebenarnya. Oh gitu. Ada banyak ya yang udah daftar ke Kebun Desain. Jadi buat teman-teman yang masih ragu gitu ya, ini klien-klien kita nih. Order logo nih, udah dijamin, kita udah membuktikan klien-klien kita ya. Logonya itu pada lolos semua. Iya. Terus ada Jamu Poeha. Jamu Poeha. Jamu Poeha ini logonya udah berhasil didaftar. Nah ini siluet Empo Jamu. Jadi dia punya konsep pengen jamu gendong. Oh ya, itu siluetnya Empo jamu gendong ya? Ya. Gimana caranya? Emponya lagi. Jamu gendong itu dibikin bentuk saset dan bentuk kekinian. Artinya saset bisa serbuk gitu ya? Ya, serbuk, bisa serbuk. Dia juga, tapi jual juga yang siap minumnya. Yang udah botolan siap minum. Ya, jual juga yang siap minumnya. Kayak gitu. Konsepnya seperti itu. Ini logonya siluet orang Empo Jamu, jamu gendong, ditambah ornamen-ornamen
apa yang mencerminkan mirip-mirip batik gitulah kesannya. Karena jamu itu kan kayak khas Jawa ya. Ya. Jadi ornamen-ornamen kejawa-jawaan gitu, kayak apa ukiran-ukiran Jawa gitu. Ya, yang gitu-gitulah. Ornamen-ornamen tradisional istilahnya. Iya. Nah, ini kita coba ini ya. Kita lihat kelasnya, kelas 5. Ini banyak sekali yang dipilih. Bener-bener, wah ini mah borong nih. Anti jamur pagi lah, nomor pertama udah langsung vulgar. Memang jamu ya gitu. Memang jamu ya. Suka hal-hal yang kayak gitu kalau jamu penguat lah atau iya, apa jamu gitu kuat, kan. Ya, benar. Jamu berbentuk serbuk, jamu dalam berbentuk cair, jamu dalam berbentuk kapsul. Nah, ini dia dipilih semua. Bentuk tablet, dalam kemasan, herbal. Tuh. Ada semua ya dia ya. Dia pilih semua ini. Serbuk, tablet, cair ada tuh. Tuh, minuman berbahan dasar rempah-rempah. Dipilih juga. Dia termasuk yang milihnya banyak ini ya. Obat nyamuk, termasuk obat nyamuk juga dia pilih juga ya. Oke. Dia udah berhasil didaftar. Oke. Nah, ini yang berapa ini? Nah, ini yang ke 1, 2, 3. Ada satu lagi terakhir. Yang terakhir ada dari ini. Oke. Namanya Arkademi. Ya, dia udah berhasil didaftar. Dia termasuk klien lama nih. 2018 tuh. Iya, 2018. Arkademi. Nah, ini yang daftar Telkom nih. Kita lihat di sini. Tuh. Yang daftarin PT Telekomunikasi Indonesia. Oke. Jadi Telkom memang ya. ini tuh anak perusahaannya Telkom ya. Dia bergerak di bidang edukasi IT gitu. Cuman kemarin sayang banget nih dia ganti nama nih. Si Arkademi ini. Iya, 2016 dia jalan. Terus mungkin baru daftar mereknya 2018 ya. Terus sekitar tahun 2022 dia ganti nama. Gitu. Ya memang perusahaan gede suka gitu sih. Kalau ada apa namanya investor baru Ya, atau ada pergantian lah. CEO baru gitu kan, suka berganti nama sih atau logo. Iya, yang dirugikan portofolio kita jadinya ini beneran atau enggak gitu. Iya. Tapi ini bukti kalau dia udah terdaftar tuh. Ya, terbukti. Dan ini yang daftar nih Telkom ya. Telkom Indonesia. Ini lihat ya websitenya ya. Ini adalah pangkal data kekayaan intelektual dari tuh PDKI Indonesia. Resmi tuh .go.id itu. Iya. Jelas itu resmi ya. Nah, ini bahkan dia daftarnya langsung 3 kelas tuh. Wah, 3 kelas tuh Lumayan. Lumayan. Oke, di part 1 ini kita udah nge-review 6 ya. Ada 6 klien yang udah lolos di daftar merek. Iya, benar. Nah, ini kan suka ada juga tuh yang dari luar daerah katanya pengen daftarin lewat Kebun Desain. Iya. Tapi aduh, pengen mampir dulu deh ke studio. Iya. Itu suka banyak yang kayak gitu. Kita kasih tahu, Pak, jaraknya jauh dari tempat Bapak di Jawa Timur, kita di Jawa Barat. Ya. Online aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini buktinya mereka ini semua online. Ya, ini online, nggak ada yang ini ya. Kecuali Karawangi. Karawangi orang memang Karawang. Dekat. Kecuali Karawangi orang Karawang, dia dekat bisa mampir ke studio kita gitu. Jadi mungkin berlaku untuk orderan apapun ya. Nggak cuman orderan daftar merek. Kadang ada orang yang sebenarnya pengen ketemu langsung ngobrol gitu. Cuman ketika ketemu pun ya ngobrol pun itu hal yang ditanyakan juga itu juga sebenarnya. Iya. Sebenarnya bisa lewat chat atau video call gitu. Bisa lewat video call. Nah, untuk teman-teman yang mungkin jaraknya jauh, kalau kita kan basisnya di studio di Karawang nih. Yang mungkin jauh di Jawa Tengah atau di mana ya, atau di luar Jawa, itu biasa pesan online gitu. Dan misalkan ada yang pengen ditanyakan, bisa ditanyakan langsung atau bisa video call. Iya, sayang juga soalnya uang buat ongkosnya itu bisa mungkin PP bisa 400.000 mungkin gitu kan, belum tolnya, belum makannya. Itu bisa pakai daftar uang 400.000 itu. Betul. Bisa nambahin tinggal setengahnya lagi kan buat daftar buat beli logo gitu. Ya, jadi kalau untuk luar daerah ya online juga nggak apa-apa gitu. Kalau pengen lihat mukanya, ya ini kita bisa video call di YouTube, kita udah sering. Terus ini juga udah ada bukti-bukti ini ya,
Bukti-bukti kalau logonya tuh terdaftar gitu ya, klien-kliennya terdaftar juga gitu. Kayak gitu. Iya gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi, kita terpercaya insya Allah kita daftarin, tapi kita bantu daftarin ya, karena daftarnya itu rumit. Cuman masalah diterima atau tidaknya soal nama mereknya nih ya. Itu keputusan dari DJKI-nya. Iya. Kita hanya membantu meriset dulu apakah nama tersebut sudah dipakai orang atau belum gitu. Kalau udah kepake orang itu udah 100% ditolak gitu ya. Kita pasti tidak merekomendasikan ya, buat daftar. Kalau ada yang sama persis 2 muncul, itu udah pasti tolak. Tapi kalau misalkan not found di sininya, wah ini potensi buat diterimanya tinggi ya. Ya, cuman tetap kita tidak bisa menggaransi gitu. Pasti kita hanya ngasih tahu bahwa wah ini potensi bagus nih namanya, bagus nih logonya misalkan gitu ya. Potensi diterimanya berapa puluh persen misalkan gitu ya. Seperti itu. Oke, Jis, ada lagi? Oke, udah itu aja. Nah, jadi buat teman-teman jangan ragu lagi kalau mau daftar, tinggal lihat nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan kalau senang sama channel ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe, serta bisa mendukung kita dengan ngasih klik tombol dolar gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.